Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat sebuah video yang membahas mengenai fungsi rekursif dan linked list menggunakan bahasa C, yaitu yang berada pada modul 7. Oke. Seperti biasa, saya menggunakan Microsoft Visual Studio di sini sebagai alat coding saya. Selanjutnya di sini juga saya sudah menyalin beberapa codingan yang ada dalam modul sebagai salah satu tugas yang diberikan di modul ini, yang dimana adalah latihan awalnya itu kerjakan seluruh contoh program di atas dan laporkan hasilnya. Oke, di sini saya akan coba menjalankan codingan yang pertama. Di sini adalah pemanfaatan fungsi rekursif untuk menghitung operasi faktorial. Di sini ada inputan masukkan sembarangan bilangan bulat positif. Baikkan saya masukkan 4. Enter. Nah, di sini adalah hasil faktorialnya ada 24. Itu didapat dari fungsi yang ada di sini. Mengapa bisa keluar outputan seperti yang ada di layar ini? Karena di sini adalah ada sebuah fungsi yang disebut fungsi rekursif, di mana dia memanggil fungsinya sendiri. Jadi seperti ibaratnya tuh pengulangan, tapi yang dipadatkan jadi satu. Seperti ini. Jadi ibaratnya saya tadi masukkan nilai 4 kan di sini, dia dimasukkan ke memori. Lalu setelah dimasukkan ke memori, sini dia dibaca atau dipindahkan ke dalam fungsi ini. Nah, di sini tadi kan yang saya masukkan adalah 4. Jadi faktorial 4. Nah, di sini ada sebuah syarat, apabila K-nya 0 maka nilainya 1. Nah, karena yang saya inputkan 4, dia akan langsung loncat ke fungsi selanjutnya, yang dimana adalah 4 dikali fungsi faktorial 4 dikurang 1. Nah, fungsi faktorial 4 dikurang 1, yang dimana K adalah 4 dikurang 1 adalah 3, dan fungsi faktorialnya ini adalah isinya ini. Jadi sehingga mengibaratkan jika kita memanggil ini sama seperti kita memanggil fungsi ini secara keseluruhan, tapi kita ganti si angka ininya menjadi K-1, yang dimana tadi 4 berarti jadi 3. Lalu di dalam faktorial 3 tadi akan dilakukan perintah atau operasi yang sama seperti ini. Nah, jika kita inputkan 3, maka di sini berubah menjadi 2 karena 3 kurang 1. Jadi seperti looping hingga si nilainya 1 dan tidak 0. Nah, hasilnya itu dikalikan secara terus-menerus. Jadi yang tadinya misalkan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi prosesnya itu di sini kan sudah akhirnya 4 dikali hasil faktorial angka sebelumnya. Misalnya di sini ada 1. 1 dimasukkan ketika si K-nya 2. Jadi 2 min 1. Hasil itu dikalikan dengan 3 min 1. Hasil selanjutnya juga dikalikan oleh 4 min 1 atau faktorial 3. Dan yang diakhiri oleh faktorial yang keempat. Jadi sehingga dikalikan terus berputar di sini. Seperti itu. Jadi itu fungsi rekursif. Dia memecahkan masalah untuk suatu permasalahan dengan jawaban yang sama. Jadi seperti looping terus, tapi dalam satu fungsi. Jadi memudahkan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sederhana dengan penyelesaian yang sama. Seperti itu kira-kira penjelasan mengenai fungsi rekursif. Oke, selanjutnya
Kita lanjut ke codingan yang kedua. Di sini sebenarnya sama, penggunaan fungsi rekursif juga, cuma operasinya untuk operasi perhitungan deret Fibonacci. Kita lihat outputannya. Misalkan saya di sini ingin mengetahui angka di deret ketiga dalam deret Fibonacci. Nah, di sini 2. Nah, jadi si program ini adalah menghitung data yang terdapat dalam deret yang kita sebutkan atau kita inputkan. Di sini misalkan saya masukkan 3, maka bilangan yang keluar adalah 2, karena sebelumnya pada deret ke-1 adalah 1, deret kedua 2, lalu deret ketiga adalah 2. Seperti itu. Hampir sama, dia juga memanggil fungsinya sendiri. Di sini return fib. Dia jadi berputar terus. Nah, jadi kalau di sini dibatasinya si perintahnya itu ketika k-nya lebih dari 2. Karena deret ke-1 dan ke-2 adalah nilainya 1. Jadi ketika dia lebih dari 2, baru dia akan masuk operasi perhitungan. Seperti itu. Sama. Oke. Selanjutnya, di sini ada sebuah permainan yang disebut menara Hanoi. Nah, di sini fungsinya itu dia memberi solusi pada kita untuk memainkan permainan menara Hanoi ini. Jadi sini kita bakal dikasih tahu, di sini cakramnya ada berapa, misalkan 4. Nah, dia akan memberitahu step mana saja yang harus kita lakukan ketika kita ingin memindahkan 4 cakram. Seperti itu. Di sini itu menara Hanoi itu, kalau saya jelaskan secara singkat itu, jadi kita memindahkan ada 3 tiang yang di dalamnya ada beberapa cakram. Di sini yang kita tentukan sendiri cakramnya berapa. Nah, dia itu harus dipindahkan ke dalam 2 tiang yang kosong. Jadi ada 1 tiang berisi cakram-cakram tersebut, lalu dipindahkan ke cakram yang kedua dan yang ketiga. Namun si cakramnya itu ketika dipindahkan tidak boleh lebih dari 1 cakram, atau harus dilakukan satu persatu. Dan cakram yang paling kecil tidak boleh berada di bawah cakram yang lebih besar angkanya. Jadi ini diberi step atau diberitahu caranya ketika kita ingin memindahkan 4 cakram kepada tiang yang kedua dan ketiga. Seperti itu. Semacam cara curangnya. Ini diberitahu cara untuk memindahkannya. Oke, selanjutnya kita akan coba codingan yang nomor 4, yaitu mengenai pengecekan angka, apakah dia termasuk bilangan genap atau ganjil. Nah, di sini mungkin kita jalanin dulu. Kita play. Misalkan sini saya masukkan 4. Nah, di sini dia akan mengecek bilangan 4 itu adalah genap. Nah, itu digunakan fungsi di bawah ini. Tapi ini berbeda dengan fungsi rekursif sebelumnya. Ini dinamakan fungsi rekursif atau mutual, atau disebut juga mutual rekursif, di mana fungsi dari dua fungsi ini saling memanggil. Di fungsi genap memanggil fungsi ganjil, dan di fungsi ganjil memanggil fungsi genap. Nah, oke, di sini
logikanya itu, jadi ibaratkan hasil dari si genap ini adalah 0, dimana genap sama dengan BS. Jadi ketika dia 0, dia akan mengeluarkan perintah untuk mencetak bilangan ganjil. Nah, ketika nilainya 1, kondisinya 1, maka dia akan bilang di sini ada bilangan genap. Nah, di sini ada fungsi ABS untuk memutlakkan nilai di sini, yaitu variabel n. Nah, ganjil seperti itu kira-kira penggunaannya. Jadi ini saling memanggil, disebut juga mutual rekursif. Oke, selanjutnya kita ke codingan yang selanjutnya. Di sini ada contoh penggunaan linked list. Oke. Linked list itu adalah sebuah fungsi, sebuah struktur yang melingkan atau menghubungkan ke struct selanjutnya. Di sini contohnya adalah ada next simple. Nah, next simple ini berisi ini counter ini. Nah, jadi si struct ini melingkan ke struct di sini, sama seperti fungsi rekursif tadi, cuma ini digunakan untuk struktur yang digunakan linked list. Nah, untuk pendeklarasian simpulnya atau link selanjutnya adalah seperti ini, yang dimana di sini ada nama linknya, nama strukturnya, lalu size of-nya atau besar memorinya, lokasi memorinya dulu. Jadi di sini simpulku malloc size-nya ke simpulku juga di sini. Nah, lokasi memori, lalu isi data masing-masing simpul. Nah, di sini simpul ke-1, di sini diberi data untuk namanya adalah Amin, untuk simpul kedua Budi, simpul ketiga Citra. Nah, untuk nilainya 90 untuk simpul 1, 20 untuk simpul 2, dan 100 untuk simpul 3. Simpul naik simpul sama dengan 0. Ini tidak dihubungkan, sambungkan link masing-masing simpul. Nah, di sini kan dia naik simpulnya 0. Nah, sedangkan di sini kita baru menghubungkan si linknya, dimana simpul 1 ketika dia manggil next simpul, dia akan langsung terhubung ke simpul 2. Begitupun selanjutnya, untuk link simpul 2 akan langsung ke simpul 3. Nah, untuk simpul 3 dia bernilai 0. Karena di sini datanya cuma ada 3. Dan kita tidak ingin melingkan si simpul 3 ini dulu, misalkan. Nah, cukup berikan deklarasi 0 seperti ini. Nah, ini untuk outputnya 1. Nah, sama aja ini dipindahkan aja. Jadi ketika S dan F ini adalah nama dan nilai tadi, cukup panggil time nama lalu nilai, dan time sama dengan time next simpul. Nah, next simpul ini sudah berisikan yang di sini. Nah, di sini perintah ini. Dan time ini adalah simpul 1. Jadi ketika kita time next simpul, otomatis simpul 1 next simpul sama dengan simpul 2. Secara otomatis dia akan langsung melink ke simpul 2. Begitupun selanjutnya, dia langsung melink ke simpul 3. Nah, di sini kita menambahkan sebuah simpul baru, yaitu simpul 4. Sama, kita deklarasikan dulu alokasi memorinya.
Lalu diisi datanya. Nah, di sini kita sisipkan di antara simpul 2 dan 3. Maka seperti ini perintahnya. Simpulnya simpul 4, dan jangan lupa untuk menghubungkan simpul 4 ke simpul 3. Jika tidak, maka tidak akan, ketika kita panggil next simpul, maka simpul 3 tidak akan terpanggil. Nah, sama pemanggilannya. Nah, ini cara looping. Jadi ketika dia nilainya 0 di atas di ini sampai dengan time sama dengan next simpul, print langsung seperti itu. Salah. Untuk misalkan time-nya tidak sama dengan 0, yang dimana tadi adalah simpul 1, karena jika 0 dia tidak akan nge-link. Nah, di sini ada simpul 1. Sini. Jika kita lupa untuk mengisikan simpul 1, maka dia tidak akan masuk ke pengulangan ini. Seperti itu. Oke, kita coba aja jalankan. Nah, saya lupa di bawah juga ini ada untuk belum ya. Oh, ini nih. Di sini ada untuk menghapus simpul. Nah, tapi jangan lupa untuk menghubungkan dulu sebelumnya di sini. Karena kita menghapus simpul 2 dari memori, di sini ada perintah free. Jadi di memori kita hapus simpul 2 ini. Nah, jangan lupa untuk melingkan dulu bahwa dari simpul 1 next simpulnya adalah simpul 4. Jadi tidak terputus alurnya, sehingga didapatkan outputannya seperti ini. Ini adalah cara yang pertama yang tidak diloopkan. Keluarannya seperti ini, 3 data yang awal. Lalu kita sisipkan di antara simpul 2 dan 3 data Dewi ini. Nah, lalu di bawahnya kita hapus yang Budi ini. Secara otomatis terhapus. Tapi jangan lupa untuk melingkan dulu si simpul 1 ke si simpul 4. Jika tidak akan ngelink seperti ini. Next simpul itu kan tidak akan terhubung. Oke, kira-kira seperti itu untuk link list link. Selanjutnya Oke, selanjutnya oh iya, di sini ada tugas untuk membuat sebuah program menghitung pangkat bilangan tertentu dengan pangkat tertentu atau x pangkat n, tapi menggunakan fungsi rekursif. Di sini saya memanfaatkan program yang ada sebelumnya, yaitu program yang faktorial. Hanya di sini saya mengubah perintahnya aja atau operasinya. Nah, play dulu. Nah, apabila saya masukkan nilai 0, 1 misalkan, tapi pangkatnya 0, nah dia akan baca perintah yang ini saja, return 1, nilainya yang keluar 1. Tetapi bila kita memasukkan nilai lebih dari pangkat lebih dari 0, maka yang terjadi adalah misalkan sini 2, pangkat 2. Nah, hasilnya adalah 4. Didapat dari operasi. Sama logikanya seperti yang faktorial tadi. Di sini juga saya masih menggunakan nama fungsi faktorial karena memanfaatkan pemrograman atau codingan yang sebelumnya, yaitu mengenai fungsi faktorial. Nah, di sini yang kita jadikan batasan adalah
yang L-nya atau yang pangkatnya. Jadi ketika dia pangkatnya 0, maka hasilnya 1. Tapi jika pangkatnya lebih dari 0, maka di sini adalah K. K itu adalah bilangannya yang akan dipangkatkan dikali faktorial K, L-nya min 1. Jadi terus berkurang, sama seperti tadi, diulang terus logikanya. Ulang ketika dia 3, diulang lagi gitu. Kira-kira seperti itulah logikanya, hampir sama seperti yang faktorial tadi. Cuma di sini fungsinya adalah perkalian. Di sini dibatasi, yang menjadi batasnya adalah si pangkatnya. Seperti itu. Jadi ini ibaratnya itu seperti tadi, karena operasinya 2 kali 2, ini seperti 2 dikali 1 dikali 2. Lihat kan adalah 2. Jadi seperti 2 dikali 2. Kira-kira operasinya itu logikanya seperti ini. 2 dikali 2. Jika kita misalkan saya di sini input 4, 5 aja. Sini saya akan pangkatkan 2 pangkat 5 deh. Yes. Sini 32. Logikanya itu pada fungsi ini dia akan mengeksekusi seperti ini. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah 32 tadi. Kira-kira oke. Mungkin sekian tugas yang latihan yang ada di modul 7. Terima kasih sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.